Mungkin beberapa dari lo yang ngeklik video ini bertanya pada diri lo sendiri. Apakah gue kecanduan judi online? Nah, tepat banget nih. Karena di video ini gue bakal ngasih tahu gimana cara mengatasi kecanduan judi online. Lo tonton video ini sampai habis biar dapat keseluruhan insight-nya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya guys. Check it out! Nah, sebelum ngomongin kecanduan judi online, kita perlu tahu dulu nih, kecanduan judi online adalah sebuah penyakit yang mengerikan, karena bisa menghancurkan segalanya, menghancurkan perekonomian terutama, menghancurkan pertemanan, kepercayaan, keluarga, dan lain-lain. Bahkan istri dan anak kita mungkin bisa pecah belah, amit-amit ya guys. Nah, pertanyaannya, apakah judi online itu berbahaya? Well, menurut pengalaman gua, efek judi ini sangat bahaya. Karena kalau menang, kita bakalan main terus sampai saldo habis. Dan kalau kalah pun justru semakin penasaran. Anjir. Nah, terus kalau misalnya kita sudah terjerumus masuk dunia judi online, kapan dong kita bisa tahu kalau judul ini udah di tahap kecanduan atau berlebihan lah? Yaps, kecanduan sendiri kalau menurut para ahli ya, adalah ketika lo melakukan sesuatu yang awalnya untuk mencapai kesenangan, tapi lama-lama lo menjadi ketergantungan dengan hal yang lo lakuin itu. Jadi kita udah nggak punya kontrol lagi nih dengan perilaku judi online. Kalau kita udah kecanduan, kita akan cenderung punya dorongan untuk harus main judi online, walaupun mungkin pemikiran kita jangan judol gitu. Dan bahkan nggak mau judi, karena emang duit kita udah habis gitu loh. Tapi tetap aja susah nahannya. Dan akhirnya sampai bela-belain nyolong duit ortu demi bisa main judi. Nah, itu ciri-ciri yang kecanduan ya. Dan biasanya orang yang kecanduan judi itu melakukannya karena hobi. Karena banyak waktu kosong jadinya iseng. Dan akibatnya menjadi kebiasaan atau kecanduan. Sayangnya ketika kita mengalami kecanduan, judi bukan hanya bikin duit habis. Mulai dari merasa bersalah dan rugi, kita merasa menyesal, depresi, dan nggak nyaman gitu loh. Terus banyak utang. Nah, tapi yang perlu diingat adalah bahwa kecanduan judi online itu bukan masalah frekuensi. Kecanduan itu adalah ketika kita tidak bisa stop. Yang sampai akhirnya berdampak negatif. Contoh, dampak dari kecanduan judul ini adalah seringnya kita nggak ada duit. Tanggung jawab yang terbengkalai. Atau ada hubungan yang dikorbankan untuk judi ini. Nah, makanya, untuk mengetahui sebenarnya lu tuh kecanduan apa enggak sih, lo bisa pertanyain 3 pertanyaan ini ke diri lu sendiri. Pertama, apakah lu udah kehilangan kontrol atas kegiatan judul lu? Jadi misalnya, lu mau berhenti, tapi nggak bisa-bisa gitu untuk berhenti. Yang kedua, apakah udah ada konsekuensi negatif dari judi online lu? Misal, gara-gara judi, lu jadi lupa waktu, lupa kerjaan, masuk kerja jadi telat, dan lain-lain, atau nggak fokus gitu. Nah, itu pertanyaan kedua ya. Yang ketiga, apakah gua sering kepikiran untuk judi online di saat seharusnya lo nggak mikirin tentang judi? Misal, lo ngerencanain untuk main judi pas lo lagi kerja, lagi meeting serius gitu, atau lagi nongkrong sama kawan-kawan lo gitu, asik-asikan, terus tiba-tiba lo keinget judi dan ingin depo gitu loh. Kalau lo udah mengalami at least salah satu dari tanda di atas, ada baiknya lo mempertimbangkan buat meminimalisir perilaku judul lo. Kenapa tuh? Ya karena judi udah se-ekstrim itu gitu loh. Sebenarnya dapat membahayakan psikis yang sebelumnya udah gue jelasin di atas tadi loh, gitu loh. Ini sih yang gue bilang tadi ya. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa lo perlu nyoba evaluasi tentang perilaku bermain judi online lo. Tentunya kalau emang lo ngerasa bahwa lo udah mengalami tanda-tanda yang udah gue jelasin di atas. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, terus gimana nih cara mengatasi kecanduan judi online? Gimana caranya biar bisa normal lagi gitu loh? Pertama, coba akui dulu dan terima kalau lo punya masalah judi online. Judi online itu bisa bikin lo lupa segalanya dan kehilangan duit banyak.
sampai minjem sana-sini kalau kalah. Dan banyak utang. Kita punya masalah ekonomi lah intinya. Yang penting lu coba terima dulu gitu kenyataan ini. Yang kedua, coba cari tahu pemicu yang bikin lo bermain judi itu apa. Coba cari tahu lo tuh biasanya ngelakuin judi pas lagi ngapain sih? Pas lagi ngerasa gimana sih gitu maksudnya. Apakah pas lu lagi sedih, apakah lu pas lagi cemas, emosi, atau pas lu ngerasa kesepian gitu. Atau pas lagi gabut gitu, dan ya lain sebagainya gitu. Nah, identifikasi emosi dan pemicu ini sebenarnya berguna biar lo bisa menemukan solusi sesuai dengan pemicunya. Kalau misalnya pemicunya adalah rasa bosan, ya berarti yang harus lo lakuin adalah hindari rasa bosan itu. Misalnya cari kegiatan baru biar lo nggak bosen. Kalau pemicunya adalah lo nonton video kemenangan slot judi di sosmed, misal di YouTube gitu, ya unfollow aja channel yang ngasih lo video kemenangan slot itu. Penanganannya tentu sih bisa beda-beda ya, tapi yang paling penting adalah lo harus bisa sadar dulu gitu loh, pemicu bermain judi lo itu apaan sih? Baru dari sana lo bisa ngelakuin penanganan sesuai dengan pemicunya. Yang ketiga, kalau emang lu butuh support, coba aja minta support dari satu orang yang lu percayai buat mendampingi lu terlepas dari masalah kecanduan judi online ini. Sebuah penelitian mengatakan bahwa ketika ada support dari orang lain, orang itu sebetulnya cenderung bakalan bisa mengurangi perilaku kecanduan yang dia miliki. Orang ini bisa pacar lo, orang tua lo, atau sahabat yang benar-benar lo percaya. Atau kalau misalnya lo ngerasa problem ini terlalu private, sebenarnya lo bisa aja sih untuk pergi ke layanan profesional yang emang udah terlatih buat ngedengerin cerita lo. Profesional juga bakalan terlatih buat nyimpen rahasia lo dan juga ngasih program intervensi yang terlengkap supaya lo bisa keluar dari masalah ini. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, lo juga perlu sadar bahwa perubahan yang akan lo lakuin itu pasti butuh proses. Kalau dari salah satu teori psikologi tentang perubahan perilaku kecanduan, biasanya orang yang kecanduan, baik kecanduan ngerokok, kecanduan seks, kecanduan judi online, itu bakalan melewati beberapa fase ini gitu loh, sebelum mereka benar-benar bisa lepas dari kecanduannya. Pertama adalah fase pre-contemplation. Ini momen dimana lo belum sadar untuk sembuh. Ya biasanya sih, ini pas lo nggak ngerasa apa-apa gitu. Padahal lu sebenarnya udah kecanduan sama sesuatu. Jadi lu udah ngerasain konsekuensi negatif dari kecanduan lo. Itu masih fase pre-contemplation namanya. Yang kedua adalah fase contemplation. Di fase ini, lu udah pengen berubah, tapi masih bingung gimana cara mulainya. Ini fase contemplation namanya. Yang ketiga, fase action. Nah, ini adalah tahap di mana lo udah bener-bener ngelakuin sebuah tindakan supaya lo bisa berubah gitu. Lo udah nyoba nyari tahu nih cara buat ngilangin kecanduan lo dan udah mengaplikasikannya beberapa. Meskipun memang belum stabil untuk mengubah perilaku lo. Dengan lo nonton video ini, sebenarnya bisa dibilang bahwa lo sedikit banyak udah ada di tahap action. Nah, yang keempat setelah action adalah fase maintenance. Di fase ini, lo udah berhasil sembuh dari kecanduan. Lo udah menjalani berbagai proses di fase action. Tapi sembuh ini tentu bukan berarti gejala kecanduannya bisa berakhir gitu loh. Maksudnya bukan berarti godaannya berakhir. Kenapa? Karena lo mempertahankan kebiasaan baru lo. Makanya kalau emang seseorang mengalami kecanduan udah sampai tahap maintenance, misal lo mungkin sekarang lo udah nggak main judi nih. Orang itu beneran harus menghindar dari semua pemicunya dan menghindar dari perilaku judi online. Karena kalau misalnya sekalinya lagi lu judi, ini bisa bikin relapse atau balik lagi ke fase awal. Karena ya perilaku kecanduan emang bisa balik lagi dengan mudah ke fase awal. Kalau memang belum lama nih sejak fase maintenance, gitu ya. Rangkumannya sih intinya pertama lo bisa coba identifikasi dulu sebenarnya kebiasaan main judi online ini bermasalah apa enggak sih buat lo gitu loh. Kalau misalnya iya, berarti lo harus coba analisis lebih lanjut gitu terkait apakah ini kecanduan atau bukan. Kalau misalnya lo ngerasa bahwa ini kecanduan, lo bisa jalanin tips-tips tadi, yaitu yang gue jelasin di atas tadi.
Oke, cukup sekian penjelasan cara mengatasi kecanduan judi online. Semoga bermanfaat. Gue Yami Mas, see you the next video. Dadah!